Coba dibaca dulu. Mana dia? Dari mana dia? Komunikasi. Udah sampai mana kemarin? Ini udah belum? Pengertian komunikasi dari jaringan. Udah. Belum. Nah, coba baca dari siapa ini, Mak? Pengertian komunikasi jaringan. Pengertian komunikasi jaringan. Oh, di HP, Pak? Iya, yang di HP. Tunggu ya, Pak. Pengertian komunikasi jaringan. Lagi ini, Pak. Tunggu. Bu. Oh. Pengertian komunikasi jaringan. Pengertian komunikasi. Komunikasi telah digunakan sejak manusia pertama diturunkan ke muka bumi. Para ahli memaknai komunikasi antara lain sebagai berikut. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lembaga-lembaga bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Tidak ada kelompok yang dapat eksis tanpa komunikasi. Menurut Robbins 2002-310, komunikasi adalah pentransferan makna di antara anggota kelompok. Lewat pentransferan makna, informasi dan gagasan dapat dihantarkan. Tetapi komunikasi bukan hanya sekedar menanamkan makna, tetapi juga harus dapat dipahami. Rumusan ilmiah tersebut di atas barangkali tidak mudah dicerna. Definisi atau batasan komunikasi yang lebih berakyat dan mudah dipahami adalah seperti yang dikemukakan oleh Mas Rini atau pelajaran bahasa Prancis untuk pemula 2003. Dalam bahasa Betawi sebagai berikut: gua ngomong lu ngerti, lu ngomong gua ngerti. Atau dalam ragam tulis akan berbunyi sebagai berikut: komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya jika Anda berbicara saya mengerti. Jika Anda berbicara sedangkan mitra bicara Anda tidak mengerti, atau sebaliknya, maka komunikasi belum terjadi. Beberapa fungsi dari komunikasi antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan pilihan-pilihan alternatif. 2. Sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis paduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. 3. Sebagai motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja mereka itu di bawah standar. 4. Sebagai pengungkapan emosional. Bagi sebagian komunitas, mereka memerlukan interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi di dalam komunitas itu merupakan cara anggota untuk menunjukkan kekecewaan dan rasa puas. Oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. 2. Jenis-jenis komunikasi. Kita mengenal 2 jenis atau kategori komunikasi. 1. Komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan maupun ditulis. 2. Komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau gerak isyarat atau gesture atau gambar.
Berbekal pengetahuan jenis atau kategori komunikasi tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik secara verbal atau lisan, atau menggunakan suara, tertulis, atau menggunakan barang cetak atau media digital seperti buku, majalah, laman, atau surat, maupun secara nirkata atau nonverbal, menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat atau gestur, serta tekanan atau tinggi nada suara. Kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari seberapa akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator atau pengirim informasi dapat diterima oleh komunikan atau penerima informasi dan sebaliknya. Hal tersebut juga menjadi ukuran beberapa mahir kita berkomunikasi. Mengasah dan mengembangkan kemahiran komunikasi dalam kehidupan keseharian adalah penting karena dapat membantu keseluruhan aspek dari kehidupan kita, baik kehidupan sosial maupun kehidupan profesional. Kemampuan mengomunikasi pesan dan informasi secara jelas, akurat, seperti yang dimaksudkan di atas adalah kecakapan hidup yang sangat vital dan tak dapat diabaikan. Jika Anda merasa belum memilikinya, jangan berkecil hati. Tak ada istilah terlambat untuk meningkatkan kemampuan Anda berkomunikasi, karena hal tersebut akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Contoh sederhana adalah ketika Anda melamar pekerjaan. Saat itu Anda sedang menunjukkan kemahiran Anda berkomunikasi, mulai dari berbicara secara jelas, akurat, tegas, tetapi tetap menjaga sopan santun, menatap mata pewawancara. Satu lagi, latih dan biasakan menyimak atau listen dengan cermat, tidak sekedar mendengarkan dan menjawab pertanyaan secara cakap. Udah sampai titik tadi cermat? Udah sampai titik kan? Nah, oke. Tadi udah bisa kita ketahui kan bagaimana komunikasi itu. Ada berapa komunikasi? Ada dua kan? Yang pertama apa tadi? Verbal dan kedua verbal. Jadi yang verbal itu menggunakan bahasa tubuh. Nah, pernah kalian melihat apa namanya berita yang di sebelah pojok kanannya itu ada pakai bahasa tubuh? Ada. Yang paling bawah itu kan Pak? Itu untuk orang yang tidak bisa ngomong, tapi dia menggunakan bahasa tubuh baru ngerti. Nah, itulah dia. Namanya komunikasi menggunakan bahasa tubuh. Atau enggak kalian nanti pada saat jumpa sama orang yang nggak bisa ngomong, apa namanya? Ya bisu ya kan namanya kan. Jadi ya kan? Tahu nggak kenapa tuh? Apa tuh? Rokok. Kalau ini Makan. itu namanya menggunakan bahasa tubuh. Dia tidak bisa ngomong, tapi dia bisa menggunakan bahasa tubuh. Maka dia fungsikanlah bahasa tubuhnya itu dengan menggerakkan tangannya. Jadi bukan itu aja, komunikasi itu bisa juga dipergunakan dalam manajemen. Contohnya kalian dalam berorganisasi. Kalau seandainya nggak ada satu sama sekali gerak, ya kan? Kalian ngomong sana ngomong sini, terjadi nggak sesuatu? Enggak kan? Coba, yang sini tolong sapukan yang ini dulu supaya bersih. Nah, ini namanya kerja kelompok. Baru kalian bergerak, kan? Berarti ada apa? Ada apa namanya? Respon, ya kan? Ada kata-kata kalian bekerja. Nah, itu namanya komunikasi. Tolong kerjakan ini. Nah, itu namanya. Maka itulah yang disebut dengan komunikasi tadi. Salah satu komunikasi fungsinya adalah untuk apa? Supaya menghubungkan satu sama yang lain bisa saling menyatu ya ibaratnya. Tapi ada kalanya komunikasi itu terhenti. Kenapa? Karena perubahan zaman. Dulu pada masa saya, zamannya sih dulu zaman kurasa masih HP kentang ya kan, HP kentang tau, HP yang 3310 yang bunyinya belalit ya kan. Nah, mungkin HP itu sangat mahal, jadi zaman dulu masih sekolah itu belum ada yang punya HP. Jadi kalau saya biar sekolah itu berhubungan satu sama lain, beratnya komunikasi lancar.
maka ada ibaratnya sosialisasi di sekolah itu, lingkungan itu bagus. Tapi semakin lama dengan perubahan zaman, maka tumbuhlah namanya HP Android, HP itu sampai dengan RAM yang tinggi, ya kan? Nah, di situ ada kelebihannya, bisa akses internet segala macam, tapi kekurangannya apa? Di samping itu, masyarakat ataupun siswa-siswi ataupun di kalangan keluarga, dia seperti ramai tapi seperti nggak ada suara. Pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Duduk, ya kan, 10 orang, tapi yang satu nengokin HP sambil ketawa-ketawa, yang satu lagi senyum-senyum sendiri. Ya Pak, tidak terjadi komunikasi. Yang satu lagi Main game. ya kan? Tahapan yang dikerjakannya. Jadi nggak ada ngomong, kan? Mau istirahat. Kita masuk lagi nanti kan? Udah. Udah punya lonceng? Udah. Oke lah. Nanti kita lanjut lagi komunikasinya. Kita berapa jam nih masuk? 2. Oke. Ini